Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa Mufid TV Official yang menyimak kajian The Wonderful Sahabiyat pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian The Wonderful Sahabiyah. Dan insya Allah pada hari ini dan seterusnya kita akan fokuskan kajian di Mufid TV Official untuk kajian The Wonderful Sahabiyat ini, karena setiap minggunya kita ada pengumuman pemenang yang memberikan fawaid terbaik. Dan kesulitan bagi saya untuk memeriksa seluruh platform yang ada, 2 akun di Facebook, 2 akun di YouTube, sehingga supaya terpusat pada satu tempat, di Facebook satu saja, di YouTube juga satu saja, maka untuk kajian ini kita hanya siaran di Mufid TV Official. Adapun di Muflis Safitra Official, insya Allah di kajian-kajian yang lain atau di video pendek tetap akan tayang video-video yang bermanfaat yang lainnya insya Allah. Pada hari ini kita akan baca biografi atau sedikit cerita dari salah satu putri Nabi SAW, yaitu Fatimah binti Rasulillah SAW. Di buku yang kita baca ada di bab ke-7 di halaman 49. Silakan dibuka. Jangan lupa siapkan pena, stabilo. Bila teman-teman menemukan ada fawaid yang baik, jangan lupa untuk di-stressing dengan stabilo atau dengan pena. Ditulisi bila ada fawaid yang penting untuk ditambahkan. Dan nanti setelah kajian live selesai, teman-teman bisa memposting fawaid yang tidak saya sebutkan di kolom komentar, baik di Facebook maupun di YouTube. Dan kita akan pilih fawaid yang terbaik. Insya Allah akan mendapatkan hadiah kitab Sahabah, yaitu dari kalangan laki-laki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'an. Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir pada tahun 18 sebelum Hijriyah dan wafat pada tahun 11 Hijriyah. Fatimah adalah pemimpin kaum wanita alam semesta di zamannya. Putri keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Bapaknya adalah pemimpin anak Adam, sementara suaminya adalah pemimpin di dunia dan di akhirat, dikarenakan dia termasuk Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kedua putranya adalah sepasang pemimpin para pemuda penghuni surga, yang mereka merupakan 2 cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengenal mereka, Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu anhuma. Paman mereka berdua adalah pemimpin syuhada, singa Allah dan Rasulnya, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Teman-teman mungkin ingin mencatat faidah bahwa Hamzah itu pamannya Nabi. Tapi di sini disebutkan pamannya Hasan dan Husain adalah Hamzah. Kenapa demikian? Karena memang penyebutan paman, am atau khal, itu berlaku juga untuk kakek paman. Nah, di mana Hamzah berarti kakek paman dari siapa? Al Hasan dan Husain. Dan hukum kakek paman seperti paman. Begitu juga kakek sepupu itu seperti sepupu. Ya, yakni sepupunya kakek kita berarti hukumnya sama seperti sepupu kita. Begitu juga paman kita, saudara dari kakek atau saudara dari nenek itu berarti dianggap paman juga, yakni kakek paman. Fatimah radhiyallahu anha lahir di Ummul Qura,
di kota Mekkah saat kaum Quraisy merenovasi Ka'bah. Dia lahir 5 tahun sebelum bapaknya diangkat oleh Allah menjadi nabi. Baik. Fatimah radhiyallahu anha lahir di Ummul Qura atau Mekkah saat kaum Quraisy merenovasi Ka'bah. Lahir 5 tahun sebelum bapaknya diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Nah, dan ini gampang untuk mengetahuinya. Coba kita lihat tadi, Fatimah lahir tahun berapa? 18 sebelum Hijriyah. Nabi SAW berapa tahun berdakwah di Makkah sebelum hijrah ke Madinah? 13 tahun. Ya, berarti Nabi diangkat menjadi Nabi 1 tahun sebelum Hijriyah. Sementara perpindahan beliau ke Madinah adalah 13 tahun. Maaf. Nabi SAW berarti diangkat menjadi Nabi 13 tahun sebelum Hijriyah. Ya. Maka kalau Fatimah lahir pada tahun 18 sebelum Hijriyah, dan Nabi SAW menjadi Nabi adalah 13 tahun sebelum Hijriyah, karena dakwahnya beliau di kota Mekkah adalah 13 tahun, berarti Fatimah ketika Nabi menjadi Nabi umurnya berapa? 5 tahun. 18 dikurangi 13. Rasulullah SAW berbahagia karena kelahirannya. Beliau menamainya Fatimah dan menjulukinya Az-Zahra, serta berkunyah Ummu Abiha. Dia sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Fatimah tumbuh di rumah Nabawi yang penuh kasih sayang, dipayungi penjagaan dan perlindungan, diliputi dengan pendidikan untuk menerima bagian melimpah dari tata krama, kasih sayang dan arahan Nabawi yang lurus, dan apa yang dimiliki oleh sang bunda yaitu Khadijah radhiyallahu anha, berupa sifat-sifat yang suci, perangai-perangai yang luhur. Saat Az-Zahra masuk usia yang kelima, perubahan besar mulai terjadi pada kehidupan bapaknya setelah turun wahyu kepada beliau. Maka dia ikut merasakan berat dakwah sejak pertama kalinya. Menyaksikan bagaimana ibunya berdiri di sisi bapaknya bersama-sama menghadapi peristiwa-peristiwa besar dan kejadian-kejadian yang agung. Fatimah radhiyallahu anha menyaksikan berbagai makar orang-orang kafir terhadap bapaknya. Dia berharap dia bisa merebus dengan nyawanya dan menghalangi gangguan-gangguan orang kafir terhadap bapaknya. Akan tetapi bagaimana mungkin dia melakukan hal itu karena usianya masih kanak-kanak. Yakni masih kurang lebih 5 tahun. Di antara penderitaan yang paling berat yang menerpanya di awal dakwah bapaknya adalah pemboikotan kaum Quraisy terhadap Bani Hashim dan kaum muslimin di celah Bukit Abu Thalib. Pemboikotan tersebut menyebabkan kelaparan yang berdampak buruk terhadap kesehatannya. Begitu juga pemboikotan yang berat itu berlalu, Fatimah dikejutkan oleh kematian ibunya, Khadijah radhiyallahu anha, maka hatinya pun dipenuhi duka dan kesedihan. Tahun 2 Hijriyah, berarti kalau tahun 2 Hijriyah, usianya Fatimah sudah berapa? 20. 18 sebelum Hijriyah ditambah 2 sesudah Hijriyah, yaitu 20 tahun. Tahun kedua Hijriyah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikahi Fatimah dan berumah tangga dengannya pasca Perang Badar Al-Kubra. Bani Abdul Muttalib yang mulai bersuka cita dengan kejadian membahagiakan ini. Hamzah bin Abdul Muttalib menyembelih beberapa ekor untanya dan memberi makan orang-orang. Oh iya, Ali bin Abi Thalib silsilahnya dalam keluarga adalah sepupu dari bapaknya. Ya, berarti ini sepupu bapak. Ya, dan hukumnya adalah seperti sepupu. Kita sudah sebutkan dalam pertemuan-pertemuan terdahulu, ya, bahwa menikah dengan sepupu itu boleh. Ya, sebagaimana dalam kisahnya
Ummu Salamah. Ya. Sehingga karena sepupu itu bukan mahram, maka paman sepupu atau sepupu bapak itu juga bukan mahram. Sehingga boleh menikahi keponakan tapi sepupunya saja. Ya, ini maksud saya keponakan sepupu alias anak dari sepupu. Hamzah bin Abdul Muttalib menyembelih beberapa ekor untanya dan memberi makan orang-orang. Az-Zahra berpindah dari rumah ayahnya ke rumah suaminya yang sangat sederhana. Rasulullah SAW mencintai putrinya ini, memuliakannya dan menyampaikan rahasia beliau kepadanya. Nabi SAW marah manakala Abu Hasan yaitu Ali radhiyallahu anhu hendak melakukan sesuatu yang dia lihat boleh dilakukannya, yaitu melamar putri Abu Jahal. Maksudnya Ali itu mau mempoligami Fatimah dengan anaknya Abu Jahal. Maka Nabi SAW bersabda, Wallahi la tajtami'u bintu nabiyillah wa bintu aduwillah. Wa innama Fatimah ba'datun minni atau bid'atun minni atau ba'datun minni. Yuribuni marabaha. Yuribuni marabaha. Wa yu'dhini ma'adhaha. Demi Allah, putri Nabi SAW tidak akan pernah berkumpul dengan putrinya musuh Allah. Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku dan apa yang mengganggunya juga akan menggangguku. Apa yang menyakitinya pun akan menyakitiku. Maka Ali radhiyallahu anhu membatalkan niatnya demi menghormatinya. Ali tidak memadu Fatimah dan tidak pula memiliki hamba sahaya wanita. Dan Ali baru melakukan poligami sesudah Fatimah wafat. Belum setahun berlalu dari pernikahan yang penuh berkah ini, Allah membahagiakan pasangan suami istri ini. Fatimah melahirkan cucu pertama bagi Rasulullah SAW pada tahun 3 Hijriah. Nabi menyambutnya dengan kebahagiaan besar dan Nabi SAW mentahniknya sendiri dan menamainya Al-Hasan. Menyingkirkan gangguan dari kepalanya, memerintahkan agar rambutnya ditimbang dengan perak lalu disedekahkan kepada fakir miskin. Saat Al-Hasan berusia 1 tahun, lahir adiknya Al-Husain pada bulan Sya'ban tahun 4 Hijriah. Buah dari pernikahan ini terus berlanjut. Pada tahun 5 Hijriah, Az-Zahra melahirkan anak perempuan yang diberi nama Zainab oleh sang kakek yaitu Nabi SAW. Dan selang 2 tahun lahir pula anak perempuan yang bernama Ummu Kulthum. Di antara bukti kedudukan Fatimah radhiyallahu anha yang tinggi di sisi Rasulullah adalah bahwa bila Fatimah datang, Nabi SAW bangkit menyambutnya dan menciumnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang paling mirip gaya bicara dan perkataannya dengan Rasulullah SAW daripada Fatimah. Bila ia datang, Nabi SAW bangkit menyambutnya dan menciumnya. Dan hal yang sama Fatimah lakukan terhadap Nabi SAW. Di bidang jihad, Fatimah radhiyallahu anha menorehkan sikap yang cemerlang. Dia memperkaya sejarah dengan keutamaan-keutamaan mulia dan harum dalam berbagai bidang kebaikan. Di perang Uhud, Nabi SAW terluka pada tubuh dan wajah beliau. Darah mengucur dari luka itu. Fatimah membasuhnya dan Ali menuangkan air padanya dengan menggunakan tameng. Manakala dia melihat air banyak, manakala dia melihat air hanya menambah kucuran darah, dia mengambil tikar dan membakarnya. Dia mengambil abunya dan menempelkannya pada luka bapaknya, maka darah pun berhenti. Fatimah radhiyallahu anha meneruskan kehidupan jihad di jalan lain. Dia ikut dalam perang Khandaq dan Khaybar. Dan Nabi SAW memberi bagian sebesar 35 wasak dari gandum Khaybar.
Fatimah radhiyallahu anha ikut dalam perang Fathu Mekah. Dalam perang ini dia mencatatkan sebuah sikap mulia dan cemerlang. Dia menolak memberikan perlindungan kepada Abu Sufyan bin Harb, manakala dia meminta bantuannya untuk berbicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan berkata kepadanya, bersediakah engkau memberikan perlindungan dari orang-orang? Abu Sufyan berkata kepadanya, bersediakah engkau memberikan perlindungan bagi orang-orang? Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, aku cuma seorang wanita. Fatimah menolaknya. Abu Sufyan berkata, mintalah anakmu Al-Hasan yang melakukannya. Fatimah menjawab, belum saatnya. Nabi SAW dan kaum muslimin masuk ke Mekah. Saat Nabi SAW mandi, Fatimah menutupinya dengan kainnya. Kemudian Nabi SAW salat 8 rakaat sebagaimana yang Ummu Hani binti Abu Talib berkata, aku menemui Rasulullah SAW pada Fathu Mekah dan aku mendapati beliau mandi sedangkan Fatimah menutupi beliau. Fatimah memikul beban kemiskinan dan menanggung berbagai kesulitan hidup. Namun dia adalah contoh seorang wanita yang sabar dan tegar. Sepulang dari Haji Wada, yang padanya Nabi SAW mengokohkan pilar-pilar Islam dan padanya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya, Rasulullah SAW sakit. Begitu Fatimah mendengar kabar ini, maka dia langsung berangkat untuk mengetahui keadaan Rasulullah SAW yang saat itu ada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Melihat kedatangan Fatimah, Rasulullah SAW tersenyum bahagia. Beliau menyambutnya, selamat datang putriku. Kemudian Nabi SAW menciumnya dan memintanya duduk di sisi kanan atau kirinya. Kemudian Nabi SAW membisikkan sesuatu hingga dia pun menangis keras. Manakala Nabi SAW melihat kesedihannya, beliau membisikinya kedua kali, lalu dia pun tertawa. Aisyah berkata kepadanya, Rasulullah SAW mengkhususkan bisikan kepadamu di antara para istri beliau. Kemudian kamu menangis. Manakala Rasulullah SAW bangkit, Aisyah berkata kepada Fatimah, apa yang Rasulullah SAW bisikan kepadamu? Fatimah menjawab, tidak pantas bagiku untuk membuka rahasia Rasulullah. Manakala Rasulullah SAW wafat, Aisyah pun berkata, aku mohon kepadamu dengan sangat atas dasar hakku atasmu. Katakanlah kepadaku apa yang Rasulullah SAW bisikan kepadamu dulu. Fatimah mengatakan, kalau sekarang baik saya akan menjawab. Dalam bisikan pertama, beliau memberitahuku bahwa malaikat Jibril alaihissalam biasanya datang untuk tadarus Al-Quran setiap tahun 1 kali. Tapi untuk tahun ini 2 kali. Dan beliau pun mengatakan, wa inni la ara al-ajala illa qad iqtaraba. Fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salafu ana laki. Sesungguhnya aku melihat ajalku sudah dekat. Karena tadarusnya Jibril 2 kali dalam setahun ini. Dan ini pertanda ajal sudah dekat. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya aku adalah sebaik-baik pendahulu bagimu. Kata Fatimah, itulah kenapa waktu itu saya menangis seperti yang kau lihat. Manakala beliau melihat kesedihanku, maka beliau pun membisikkan aku kedua kali. Dan beliau berkata, ya Fatimah, ala tardayna an takuni sayyidatan nisa'i ahlil jannah wa annaki awwalu ahli luhuqan bi. Ya. Waktu saya sedang menangis, Nabi SAW membisikkan, Fatimah, apakah kamu tidak rela bila kamu menjadi penghulu atau pemimpin kaum wanita di surga nanti dan engkau menjadi keluargaku yang pertama yang menyusul aku, ya, yang meninggal setelah Nabi SAW. Ya. Apa kata Fatimah? Karena perkataan Nabi ini makanya aku tertawa.
Karena beliau mengatakan bahwa aku akan menjadi penghulunya para wanita di surga dan menjadi keluarganya Nabi yang pertama menyusul Nabi. Sakit Rasulullah SAW semakin berat dan Fatimah terus mendampingi beliau, membantu dan menjaga beliau. Manakala Fatimah melihat penderitaan bapaknya semakin berat, maka dia menangis sambil berkata dengan suara pelan penuh kesedihan dan duka cita. Duhai ayah, betapa berat bebanmu Anda wahai ayahanda. Maka Nabi SAW menjawab, Laisa ala abiki karbun ba'dal yawm. Sesudah hari ini bapakmu tidak akan lagi memikul penderitaan berat. Manakala Rasulullah SAW wafat, Fatimah radhiyallahu anha berkata, Duhai ayahanda. Beliau menjawab panggilan Tuhannya. Duhai ayahanda, tempat kembali beliau adalah surga Firdaus. Duhai ayahanda, kami menyampaikan duka cita kepada malaikat Jibril alaihissalam. Manakala jasad Rasulullah SAW dimakamkan, Fatimah radhiyallahu anha berkata, Wahai Anas, bagaimana kalian rela menimbun jasad Rasulullah SAW dengan tanah? 6 bulan atau kurang lebih belum berlalu dari wafat Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu anha pun akhirnya sakit. Dan dia berpulang ke sisi Tuhannya pada malam Selasa pada bulan Ramadan. Berlalu 3 malam tahun 11 Hijriah dalam usia 24 tahun menurut pendapat yang sahih. Hanya saja coba kita lihat, tadi disebutkan di awal bahwa Fatimah itu lahir di tahun 18 Hijriah. 18 sebelum Hijriah. Dan dia wafatnya di tahun 11 Hijriah. Dan kalau kita jumlahkan 18 tambah 11 berarti 29. Ya. Maka wallahu alam Fatimah wafat pada usia 29 tahun. Berdasarkan kalkulasi angka. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Az-Zahra, putri kekasih dari pemimpin anak keturunan Adam, istri dari pemimpin para petarung yaitu Ali. Semoga Allah meridhoinya dan membuatnya ridho. Kami menutup sirah Fatimah Az-Zahra dengan bait-bait syair seorang penyair Pakistan yaitu Muhammad Iqbal yang berjudul Fatimah Az-Zahra. Dia berkata, kemuliaan terbit dari 3 penjuru. Pada kelahiran Fatimah betapa tingginya dia. Putri siapa? Istri siapa? Dan ibunya siapa? Siapa yang dapat menandingi bapaknya dalam kemuliaan? Dia adalah sebersit sinar dari cahaya mata Al-Mustafa Rasulullah SAW. Pembimbing manusia saat mereka mencari hidayah. Beliau adalah rahmat bagi semesta alam, kiblat harapan di dunia dan di akhirat. Siapa yang membangunkan fajar yang tertidur dengan ruhnya seolah-olah ia hidup sesudah kematiannya. Mengembalikan sejarah kehidupan dalam potret baru. Seperti pengantin dalam perhiasannya yang indah. Sungguh suami Fatimah Az-Zahra dengan surat Hal Ata. Mempunyai sebuah mahkota yang mengalahkan matahari saat duha. Sehingga pembela agama Allah, pemecah problem-problem. Penajam pedang yang menghapus garis-garis kegelapan. Istananya adalah sebuah gubuk. Harta kekayaannya adalah sebilah pedang yang menebas musuh dengan tangan. Di kebun Fatimah tumbuh 2 ranting yang hanya dia seorang yang melahirkannya di alam ini. Panglima kafilah jihad, poros roda perdamaian dan persatuan adalah 2 putranya. Dia adalah contoh dan teladan bagi para ibu. Kebanggaannya yang bercahaya meniti langkahnya. Al-Hasan yang menyatukan kaum muslimin sesudah perselisihan mencerai-beraikan simpul persatuan. Dia meninggalkan khilafah. Kemudian di dunia ini dia menjadi imam persatuan dan Hasan adalah keluhurannya. Al-Husain di kalangan orang-orang luhur dan merdeka. Betapa suci sifat-sifat dan betapa mulianya. Kita jeda dulu dan akan melanjutkan fawaid setelah yang satu ini. Ya, kalau orang tidak sholat maka 0 dia. Belakangnya 100 nggak ada manfaatnya. Makanya kita pernah dengar ada orang mengatakan, saya memang mas, saya kalau sholat itu memang nggak pernah. Tapi jangan khawatir, saya kalau sedekah banyak loh. Ya. Apa manfaatnya sedekah Anda?
Karena sholat itu amal yang pertama kali dihisab. Rasulullah bilang kalau sholatnya rusak, amal yang lain dianggap rusak. Tidak ada manfaatnya untuk bersedekah. Karena amal yang pertama kali dihisab yang jadi patokan justru Anda tidak kerjakan. Yang kedua, orang yang tidak sholat, maka beritahukan dia khawatirnya statusnya kafir. Minimal kita mengatakan sholat atau tidak sholat bukan urusan saya, itu urusanmu nanti dengan Allah di hari kiamat. Tapi saya perlu beritahu bahwa Rasulullah bersabda, yang menjadi pembeda antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Siapa yang tidak mengerjakannya maka dia kufur, maka dia kafir. Makan di restoran pizza ini misalnya, kalau tukarkan poin Anda dapat diskon sampai dengan 30%. Lebih hemat kalau dengan reward Bank Anu di restoran dan takeaway. Dapatkan diskon dengan Bank UO, itu deh. Gratis bila dengan bank yang ini. Kartu kreditnya dengan dapatkan diskon 15% kalau pakai kartu kreditnya bank yang ini. Dan lain-lain. Ini semua adalah promosi bank. Apa hukumnya? Jawabannya haram. Kok bisa haram? Karena itu adalah merupakan riba. Kok riba? Dari mana? Karena ini merupakan manfaat yang didapatkan oleh seorang nasabah dengan menghutangkan uang ke bank. Kok bisa dia dikatakan menghutangkan uang ke bank? Karena uang yang dimasukkan oleh nasabah ke bank digunakan oleh si banknya untuk kegiatan banknya. Berarti kalau dibalik, karena uang yang kita masukkan ke bank bisa dipakai, berarti dia bukan menitipkan uang tetapi menghutangkan uang. Kalau menghutangkan dan dapat manfaat berupa reward, poin dan lain-lain lalu bisa dipakai untuk mengambil diskon di sebuah restoran, maka ini termasuk manfaat yang didapatkan dari utang piutang dan itu merupakan riba, dan riba hukumnya haram. Seorang polisi, satpam, security, pegawai sebagian perusahaan di bidang marketingnya. Ya. Ini rata-rata memang ada peraturan perusahaan yang mereka dilarang untuk memelihara jenggot. Dan tidak hanya di Indonesia. Tadi Syekh Shalih Fauzan kan berkata sebagian di zaman ini pemuda-pemuda itu belum tinggalnya di mana? Di Saudi. Saudi pun punya ujian yang sama. Ya. Karena sebagian dari perusahaan-perusahaan luar negeri mereka pun investasi di negeri sana, di Saudi. Dan mereka punya peraturan yang kurang lebih sama. Orang-orang tertentu mereka dilarang untuk berjenggot. Ya, dikarenakan dikhawatirkan nanti ya, apalah tujuan-tujuan mereka. Ya. Maka kepada mereka saya sebutkan bahwa dalam syariat Islam seorang laki-laki itu wajib memanjangkan jenggot. Adapun ternyata antum tidak bisa dikarenakan apa nih? Soal faktor pekerjaan, bukan berarti jadi boleh. Ya, berarti antum telah menyelisih satu sunnah. Ya, dan ketika seseorang melakukannya, memotong jenggotnya, ketika dikatakan itulah wajib, berarti mereka telah berdosa. Ya. Apakah ada hubungannya dengan penghasilan saya? Karena untuk mendapatkan penghasilan itu saya harus potong jenggot? Jawabannya tidak. Penghasilan antum tidak ada hubungannya dengan jenggotnya. Penghasilan berkenaan dengan pekerjaannya. Pekerjaannya halal. Adapun ininya mengikuti peraturan perusahaannya beda lagi. Ya. Tetapi sekedar untuk diketahui bahwa itu dilarang di dalam Islam. Gitu. Saya sering bilang, wahai akhwat, kalau ada laki-laki, ikhwan, apalagi dia merasa diri sudah belajar agama, ngechatting kepada Anda dengan modus-modus agama untuk mendekati perempuan, maka ketahui itu laki-laki yang sangat harus dijauhi, karena ada unsur kemunafikan pada diri, menjadikan agama sebagai kedok untuk melakukan maksiat. Wahai para ikhwan, bila ada perempuan Anda chatting, dia mau, Anda kasih emoticon terus dia seperti melayani, ketahuilah itu wanita bukan wanita baik. Maka kalau mau beristrikan dia, maka mikir dulu. Sudah andanya nggak baik, dianya juga nggak baik. Buktinya andanya ngechat dia, terus dianya balas-balas.
Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita coba gali beberapa fawaid dari kisah Fatimah Az-Zahra tadi. Saya ada sebutkan kurang lebih 8. Saya copy dan saya letakkan di komen ya, yang ada di Facebook Fatimah, dan saya letakkan di live chat yang ada di Mufid TV Official. Di situ saya sebutkan beberapa fawaid dari kisah Fatimah ini. Pertama, bahwa pengasuhan anak di dalam rumah harus memadukan kasih sayang dan pendidikan. Tidak bisa hanya dengan sekedar kasih sayang. Tadi kita dapati ada perkataan di kisahnya Fatimah, bahwa Fatimah di dalam rumahnya Nabi mendapatkan pendidikan dan kasih sayang. Maksud saya begini, ada banyak orang yang mendidik anaknya hanya dengan kasih sayang. Pengasuhannya melulu soal cinta dan kasih sayang, tapi kurang dari sisi pendidikan. Nah, salah satu keburukan yang bisa didapatkan dari pengasuhan yang seperti ini adalah anak yang tidak mengerti kesalahan pribadi. Dikarenakan orang tuanya senantiasa memberikan apa yang merupakan kasih sayang, ya, tapi tidak memberikan arahan berupa pendidikan yang benar, sehingga dia hanya mengenal bahwa dirinya benar. Ya, kita dapati ada sebagian orang yang begini. Ini contoh kecil ya. Anaknya tersandung oleh karpet, lalu kepalanya kejedot meja. Sebagian orang tua itu yang disalahkannya siapa? Karpet dan mejanya. Makanya tidak jarang mereka mengatakan, siapa yang sakit? Sakit ya nak, sakit nak. Ini karpet salah nih, karpet yang salah. Nakal nih karpet ini. Ya, kepalanya juga sakit, kejedot. Oh iya nih mejanya nih yang nakal, mejanya nakal. Ya. Yang dipukul siapa? Mejanya. Akhirnya anak lebih banyak menyalahkan sesuatu di luar dirinya, dan dia tahu bahwa dirinya hanya benar. Dan yang seperti ini adalah di antara pola pendidikan yang keliru ya. Pola pendidikan seperti ini salah. Begitu juga kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh anak, lalu kemudian orang tua membela. Dia berkelahi sama temannya, orang tua ikut turun tangan membela anaknya. Orang tua melihat anaknya kok dihukum sama gurunya, yang dia salahkan adalah gurunya. Ya. Ini termasuk di antara keburukan yang akan timbul manakala orang tua mendidik di rumah, mengasuh di rumah, hanya dengan pola kasih sayang tapi tidak melakukan pola pendidikan. Yang kedua, Nabi SAW melarang poligami yang dilakukan oleh Ali, bukan karena Nabi membenci poligami, sebagaimana yang sering disebutkan oleh orang-orang dari kaum anti poligami, kaum feminisme. Mereka mengatakan bahwa Nabi berpoligami tapi Nabi tidak suka, sehingga Nabi melarang Ali berpoligami. Saya ingat waktu kuliah dulu sekitar semester 6 ya, waktu AA GIM poligami, di kampus itu diadakan seminar, diisi oleh 4 narasumber. Yang pertama adalah salah satu profesor dari IAIN yang ada di Jogja. Begitu juga salah satu narasumbernya adalah siapa gitu ya, salah satu profesor yang ada di kampus UII. Terus ada juga ibu-ibu ya, aktivis feminisme. Kemudian salah satu profesor yang berasal dari IAIN itu mengatakan, berdalil dengan kisahnya Ali ditolak oleh Nabi ketika mau poligami. Dia mengatakan itu menunjukkan bahwa Nabi tidak menyukai poligami meskipun Nabi melakukannya. Kemudian di sesi tanya jawab saya mengacungkan tangan dan berdiri. Saya mengatakan
Pak Prof kalau mau berdalil, dalilnya itu dilengkapi, jangan dipotong-potong. Karena kalau kita lengkapi dalilnya, Nabi SAW itu mengatakan, la tajtami'u bintu Rasulillah SAW wa bintu aduillah. Tidak bisa berkumpul antara anak perempuannya Rasul Allah dengan anak perempuannya musuh Allah. Masa iya digabung antara anaknya Rasul dengan anaknya musuh? Sehingga Nabi melarang Ali melakukannya karena poligami yang direncanakannya adalah bersama anak dari Abu Jahal. Begitu. Dan kita lihat setelah Fatimah wafat, maka Ali pun baru melakukannya. Baik. Faedah yang ketiga, sunnah tahnik yang dikerjakan Nabi SAW. Sebagaimana tadi ketika lahir Hasan, Nabi SAW mentahnik Hasan. Tapi perlu kita ketahui, sebagian ulama ada yang berkata, tahnik dengan mengunyahkan kurma itu hanya berlaku untuk Rasulullah SAW karena ludah beliau adalah ludah barokah. Berbeda dengan ludah kaum muslimin yang lain. Makanya kita tidak mendengar ada perbuatan para sahabat yang mentahnik dengan cara mengunyahkan kurma. Tahnik dengan mengunyahkan kurma itu hanya dilakukan Nabi SAW karena ludah beliau. Nah, sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan tidak ada lagi tahnik dengan model mengunyahkan kurma. Apalagi orang di zaman sekarang ludahnya banyak penyakit. Apalagi kalau bapaknya itu perokok. Ya. Begitu juga kalau di zaman sekarang ya. Ada penularan penyakit lewat droplet, yaitu lewat ludah atau dahak atau ingus. Sehingga tahnik dengan model seperti itu sebagian ulama mengatakan tidak bisa dikerjakan. Sebagian lagi mengatakan tahnik tetap bisa dikerjakan tapi teknisnya diganti. Ya, jadi jangan dihilangkan sama sekali tetapi diganti dengan misalnya menggunakan madu. Atau kurmanya itu tidak dikunyahkan tetapi ditumbuk. Dihaluskan. Wallahu a'lam bishawab, dan saya lebih condong pendapat yang kedua bahwa tahniknya tidak dihilangkan sama sekali tetapi diganti dengan yang lain seperti madu atau kurma yang sudah dilembutkan. Yang keempat, di antara sunnah-sunnah yang dilakukan ketika anak itu lahir adalah mentahniknya, memberinya nama, kemudian mencukur rambutnya, dan menimbang hasil dari cukuran rambut itu. Ditimbang misalnya 3 gram, lalu menyedekahkan uang senilai 3 gram kali harga perak ketika itu. Dan patokannya adalah perak bukan emas. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa Nabi SAW mensedekahkan uang yang setara dengan perak setelah sesuai dengan berat dari rambutnya Hasan. Yang kelima, menyambut dengan berdiri itu boleh untuk mengekspresikan rasa cinta dan penghormatan. Bukan dalam rangka pengagungan yang berlebihan. Kita sering dapati ada dalil yang dibawakan oleh para ulama ya, bahwa para sahabat tidak berani untuk berdiri menyambut Nabi karena mereka tahu bahwa Nabi membenci ketika beliau datang orang-orang berdiri untuk menyambutnya. Bagaimana ini dengan perbuatan Fatimah yang kalau Nabi SAW datang ke rumah Fatimah, dia malah berdiri menyambut Nabi dan Nabi senang-senang saja. Kita katakan yang dilakukan Fatimah itu adalah anak untuk bapaknya. Dan kita tahu anak kepada bapak itu dominan adalah rasa kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Beda halnya dengan para sahabat. Mereka khawatir kalau mereka berdiri untuk menyambut Nabi, Nabi tidak senang karena hubungan mereka jauh lebih banyak karena pengagungan dan kasih sayang. Sehingga Nabi khawatir kalau nanti berubah jadi pengagungan yang berlebihan. Maka kita katakan, bolehkah seseorang berdiri untuk menyambut orang lain? Jawabannya, bila hanya bentuk kasih sayang atau ekspresi penghormatan biasa, seperti ketika kita menyambut tamu untuk menghormati karena dia adalah tamu,
atau ketika datang orang tua kita karena kita ingin mengekspresikan rasa cinta, maka ini sesuatu yang boleh. Yang tidak boleh adalah sebagaimana yang dilakukan seseorang kepada pejabat tinggi, kepada orang-orang yang diagungkan, ya. Lalu mereka berdiri untuk menyambut mereka dalam rangka mengagungkan berlebih-lebihan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Yang keenam, boleh mencium anak perempuan kandung yang sudah dewasa. Tidak mengapa mencium anak kandung perempuan yang sudah dewasa. Sabar ya, saya kok nggak bisa memposting ini. Oh gitu ya, maksimal 200 pesan rupanya. Maaf. Saya kira tadi sudah terposting. Ternyata nggak bisa diposting kalau lebih dari 200 pesan. Oke. Nomor 3-nya. Nomor 4-nya. Ini saya posting di kolom live chat ya. Nomor 5-nya. Nomor 5-nya. Cut. Nomor 6-nya. Nomor 7-nya. Dan ini terakhir nomor 8-nya. Oke. Nomor 6 tadi. Boleh mencium anak perempuan kandung yang sudah dewasa. Sebagaimana Nabi SAW melakukan kepada Fatimah. Meskipun Fatimah sudah dewasa, Nabi mencium anak kandungnya. Ketujuh, Nabi adalah manusia biasa yang beliau juga merasakan sakit dan bisa berdarah. Sebagaimana tadi kita simak bahwa ketika perang Uhud, Fatimah merawat lukanya Nabi. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Nabi itu tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali sebatas yang diberitahukan oleh Allah. Beliau tidak mengetahui perkara yang gaib secara mutlak. Buktinya Nabi terluka dalam peperangan. Bila Nabi SAW tahu perkara yang gaib, di antaranya adalah masa depan, tentu Nabi akan berusaha untuk menjaga dirinya dan tahu di tempat yang mana beliau akan terluka, dalam kejadian apa beliau akan terluka, ya, di bagian mana di area peperangan tempat beliau terluka, dan beliau akan menghindari tempat tersebut. Ya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW, yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu adalah manusia biasa yang tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali sebatas yang Allah beritahukan kepadanya. Yang terakhir, yang ke-8, beliau, sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, inilah 8 yang saya bisa kumpulkan. Kalau teman-teman dapat dapat fawaid yang lain, silakan nanti diposting, tetapi setelah kajian selesai. Lalu dipostingnya di kolom komentar yang ada di YouTube. Adapun untuk di Facebook sudah bisa memberikan fawaid-fawaid. Karena kolom komentar yang ada di Facebook bisa jalan meskipun kajian sedang berlangsung. Wallahu a'lam bishawab. Saya baca pertanyaan. Sebagaimana biasa, saya akan baca pertanyaan yang ada di WA, lalu di Telegram, lalu di kolom Facebook, dan di kolom YouTube. Oh ya, itulah kenapa juga kami membatasi hanya di Mufid TV Official saja. Karena ketika live di 4 akun, agak kesulitan bagi saya untuk melihat seluruh platform dan akun yang ada.
melihat pertanyaan-pertanyaan dan membacanya satu persatu akan sangat menyulitkan karena terlalu banyak, tempatnya berserakan. Saya lihat yang ada di WA dulu. Di WA tidak ada pertanyaan. Saya ke Telegram. Telegram juga tidak ada pertanyaan. Saya ke YouTube. Di YouTube saya tidak lihat ada pertanyaan. Saya ke Facebook. Di Facebook ada 14 komen, tapi yang bisa nampak di sini hanya 4. Untuk teman-teman, ketika menyampaikan fawaid-fawaid, saya berharap fawaid yang disampaikan adalah yang belum saya komen atau belum saya sampaikan. Karena apa yang sudah saya sebutkan tadi, saya posting di Facebook maupun di YouTube. Dan saya berharap teman-teman hanya menyampaikan yang belum saya sebutkan. Begitu. Pertanyaan. Selain akikoh, adakah acara tasmiyah? Adakah acara tasmiyah? Ada. Kan nanyanya cuman, adakah acara tasmiyah? Ada. Nanti kalau orang nanya juga, adakah acara orang Banjar itu ayunan gitu ya, yang dikasih kelapa dan lain-lain. Adakah? Ada. Ya. Tapi itu hanya sekedar adat istiadat saja. Adapun yang berdasarkan syariat Islam itu adalah akikoh, dan akikoh itu adalah tumpah darahnya, yaitu menumpahkan darah kambing. 1 ekor buat anak perempuan, 2 ekor bagi anak laki-laki, kecuali kalau orang tuanya hanya mampu 1 ekor, berarti kambingnya buat anak laki-laki, kalau orang tuanya tidak mampu adalah 1 ekor juga. Nah, adapun acara kayak yang dilakukan oleh orang-orang, panggil tetangga, anaknya kemudian dicukur rambutnya oleh bapaknya, lalu tetangganya lalu digilir sehingga satu orang itu megang gunting sambil megangin rambut secara bergiliran. Ini hanyalah adat istiadat yang tidak berasal dari Islam. Adapun Hasan, yang mencukurkan rambutnya adalah Fatimah. Ya, meskipun ya bapak juga boleh. Adapun dicukurkan secara bergiliran ini adalah adat istiadat dan bukan syariat. Bedakan antara adat istiadat dengan syariat. Apakah seorang anak yang meninggal akan bertemu dengan ayahnya di dalam alam barzakh? Sebatas yang saya tahu tidak ada. Alam barzakh, alam kubur. Ya. Meskipun orang kan sering pesannya, kalau saya nanti meninggal tolong kuburkan saya di sebelah istri saya. Kuburkan saya di sebelahnya bapak saya gitu. Apakah mereka nanti dikubur bertetangga? Ya, saling berbaring terus saling ngobrol gitu. Ngapain?
lama ya. Gitu. Kita bareng lagi gitu. Ya, Allah alam tidak ada yang seperti itu. Bagaimana jika ada anggota keluarga atau tetangga mengadakan tasmiyahan dan mengundang kita untuk hadir, tapi di sana ada ritual dan pengajian yang tidak dicontohkan Rasulullah? Bagaimana sikap yang seharusnya? Bila memang ada ritual atau adat istiadat yang kita ketahui itu tidak sesuai dengan syariat, maka yang terbaik adalah tidak datang pada acaranya. Kalau mau nanti kalau sudah ada sekedar makan-makannya, ya, atau orang sudah selesai acara kemudian udah pada pulang, kita datang bawa hadiah. Nah, di Facebook agak sulit ya melihat komen-komennya, karena meskipun di sini tertulis ada 17 komen, yang bisa kita lihat itu hanya 4. Ya, saya tidak tahu bagaimana cara membuka komen yang lain selain yang 4 ini. Tidak ada pilihan ya, more comments itu tidak ada. Saya balik lagi sedikit ke WhatsApp karena saya pengalaman lihat di WhatsApp ada yang sudah selesai baru muncul pesannya. WhatsApp tidak ada, maka saya close. Ya, tidak akan saya lihat lagi. Telegram saya lihat juga sudah tidak ada. Ya. Saya mau lihat di YouTube. Oh gitu. Saya coba cari di YouTube dulu. Ada ini, Ummu Fadil. Ustadz, afwan, uang dari hasil menimbang rambut itu disedekahkan kemana nggih? Ke fakir miskin nggih? Ya. Nah, tentang tahnik jazakumullahu khairan penjelasannya. Kalau ada potongan videonya agar mudah di-share, karena banyak dari kami yang mungkin masih belum begitu paham yang sebenarnya. Sepertinya saya pernah share, kalau mau dicari di YouTube Muflis Afitra, ya mungkin bisa diketik tahnik atau akikoh atau yang lainnya ya. Tapi kalau mau ngambil video ini saja lalu di-cut ya silakan. Apakah mengazani bayi yang baru lahir termasuk sunnah? Jawabannya ada khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan itu termasuk bagian dari sunnah. Imam Malik lebih meyakini ini tidak sesuai dengan sunnah. Karena azan itu adalah panggilan orang untuk sholat. Begitu. Apalagi memang asal muasal azan itu adalah ketika Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat untuk memanggil orang sholat. Ada yang ngusul pakai lonceng, ada yang ngusul pakai trompet, ada yang ngusul pakai api. Dan dari mimpinya Abdullah bin Zaid baru kemudian dirumuskan beberapa 15 lafaz yang kita sebut dengan azan yang kita kenal sekarang. Sehingga untuk mengazankan bayi ini ada khilaf di antara para ulama. Saya katakan teman-teman yang meyakini ada ini tidak sesuai dengan sunnah, jangan terlalu berkeras-keras. Ya, gontok-gontokan dengan teman-temannya yang mungkin memperbolehkan atau meyakini bolehnya atau bahkan sunnahnya mengadzankan bayi ketika dia lahir. Nah, jangan sampai berkelahi. Saya cukupkan untuk di YouTube, saya close. Dan terakhir di Facebook. Oh, kalau diklik dibesarkan gini kayaknya muncul ya komen-komennya.
Jika di rambut anak dihargai sesuai dengan emas, apakah tidak mengapa? Eh, Ya silakan saja, tapi itu jadi sekedar sedekah biasa dan tidak ada hubungannya sama sedekah karena kelahiran bayi. Karena Nabi SAW dahulu mencukupkan dengan perak. Ini seperti orang zakat fitri sebenarnya cukup dengan 2,5 kilo atau 3 kilo. Lalu dia bilang, saya mau zakat fitri tapi sekalian aja 10 kilo. Bolehkah? Jawabannya, yang 2,5 atau 3 kilo itu adalah zakat fitrinya, sisanya sedekah biasa. Jika kita membantu acara masak-masak bagaimana? Masak-masak untuk acara akikahan atau yang kita sering dengar kata orang tasmiyahan. Ini maksudnya adalah makan-makan buat tamu ya untuk kesyukuran. Maka ini tidak mengapa. Teman-teman yang dirahmati Allah, mohon dipahami dengan baik. Saya mengatakan bahwa akikoh itu adalah tumpah darahnya dan bukan makan-makannya. Tapi apakah berarti tidak boleh bikin makan-makan? Jawabannya boleh. Ya, kita menamakannya syukuran. Tapi di antara para ulama ada yang mengatakan syukuran itu sekedar makan-makan. Jadi setelah kambingnya disembelih, dijadikan bahan makanan, kemudian ngundang orang untuk sekedar makan-makan. Kalau seandainya mau nggak bikin makan-makan, setelah disembelih, kemudian disebar dengan bentuk kotakan dan kita termasuk yang bantu untuk masak-masak, itu juga boleh. Anak yang mempunyai ayah sambung, apakah kalau berdoa untuk kedua orang tua buat ayah kandung atau buat ayah sambung juga? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, demikian sudah selesai untuk kajian Fatimah hari ini. Teman-teman nanti bisa mencarikan fawaid yang lebih banyak lagi ya, dan lebih mendetail daripada yang saya sebutkan. Dan insya Allah nanti saya akan pilih komen yang paling baik. Untuk kajian Zainab binti Jahash, ya, kajian untuk Zainab binti Jahash yang saya pilih sebagai pemenang adalah Eli Buhang. Nah, Eli Buhang. Silakan nanti menghubungi teman-teman di 0895 715 2850. 0895 715 2850. Untuk Ummu Salamah. Untuk fawaid terbaik dari Ummu Salamah, saya pilih 2 orang. Maksud saya tapi ngasihnya cuma 1 orang. Kecuali dalam 1 minggu ke depan yang bersangkutan tidak menghubungi. Ya. Karena 2 orang ini fawaidnya bagus-bagus. Cuma saya harus pilih 1 saja. Ya. Nanti saya persyaratkan untuk siapapun yang menang dan tidak mengambil hadiahnya dalam 1 minggu atau tidak menghubungi kami dalam 1 minggu, maka saya akan limpahkan hadiahnya ke orang yang kedua. Dalam hari ini untuk kajian Ummu Salamah, pemenangnya adalah Dian Arum Monika. Fawaidnya sangat bagus nih ya, yang saya sempat tidak terfikir. Fawaidnya katanya, dalam proses ta'aruf hendaknya mengungkapkan data diri yang sejujurnya. Sebagaimana waktu Ummu Salamah ta'aruf dengan Rasulullah SAW, dia mengungkapkan keadaan yang sebenarnya, bahwa dia itu tua, memiliki banyak anak, orangnya pencemburu, dan kalau nanti menikah walinya tidak hadir. Ya, dan ini fawaid yang sangat bagus. Ya, bahwa seseorang yang memang ta'aruf maka dia hendaknya berlaku jujur. Kalau memang dia janda, bilang saya janda. Kalau dia duda, bilang duda. Kalau dia pernah nikah cerai 2 kali, 3 kali, maka sebutkan. Ya.
Jangan ngaku-ngaku, oh enggak saya baru 1 kali. Padahal sudah 2 kali, sudah 3 kali, kalau udah 4 kali. Begitu juga kalau dia punya kekurangan fisik, punya penyakit-penyakit yang akan berpengaruh kepada rumah tangganya, maka jangan ditutup-tutupi. Nah, nanti kalau Dian Arum Monica tidak mengambil hadiahnya dalam 1 minggu, ya, tidak menghubungi kami 0895 715 2850, maka hadiah kami limpahkan kepada Putri Larasati. Kepada Putri Larasati. Karena ada fawaid yang sangat bagus yang saya juga akhirnya jadi bimbang antara Dian Arum Monica dengan Putri Larasati ini. Ya, di antara fawaid yang disebutkan Putri adalah seorang mukmin tidak perlu terlalu mengkhawatirkan rezeki karena Allah telah menjamin rezeki makhluknya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW ketika beliau menginformasikan bahwa ketika Ummu Salamah menyampaikan kepada Rasulullah bahwa dia memiliki anak-anak yang banyak dan masih perlu ditanggung nafkahnya. Maka Rasulullah mengatakan biar Allah yang mencukupi. Nah, mungkin ini dulu teman-teman pemenang Dian Arum Monica dan Eli Bohang. Silakan menghubungi kami di 0895 715 2850. Khusus untuk Dian Arum Monica, bila tidak menghubungi kami dalam 1 minggu, maka kami akan limpahkan kepada Putri Larasati hadiahnya. Untuk pemenang di 2 episode yang terdahulu, yaitu Ramlah Rashid dan Mutmainnah, nanti insya Allah bukunya, hadiahnya akan kita kirim bersama dengan buku Intisari Hilyat Thalibil Ilmi dan penjelasan 3 landasan utama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk minggu-minggu mendatang langsung joinnya di Mufid TV Official dan bukan di Muflih Safitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.